Halo teman-teman, selamat siang kalau di sini. Oke, hari ini aku akan nge-share perlengkapan MPASI apa saja yang digunakan pada saat bayi Kaska usianya 6 bulan dan saat ini usianya Kaska sudah 7 bulan. Jadi ini sudah berdasarkan review selama sebulan pemakaian barang apa aja yang kepake. Oke, sekarang di perlengkapan yang paling utama adalah menentukan mau pakai alat masaknya tuh apa. Pilihannya kan banyak, ada slow cooker, kemudian ada food processor, ada juga panci dan wajan yang sangat tradisional. Setelah aku timbang-timbang dan aku pikir-pikir, berdasarkan pengalaman kakak-kakaknya, aku pakai food processor dari Baby Move. Memang kepake terus sih, sampai sekarang aja blendernya masih aku pakai. Tapi kayak food processor itu kan tipenya banyak sih, yang aku pakai Baby Move itu dia lumayan kompleks gitu, sebelah kiri ada area ngukus, sebelah kanannya itu adalah blender. Pada akhirnya semakin kesini yang kepake tuh cuma area blendernya aja. Jadi misalnya kayak mau buat jus gitu itu kepake terus sampai sekarang, tapi area kukusnya nih lama-lama nggak kepake. Nah jadi aku putuskan aku pakai, aku pakai yang tradisional aja. Jadi aku beli wajan dan panci ini dari merek Baby Safe ya. Jadi memang diperuntukkan untuk keamanan memasak atau mengolah makanan untuk ya bayi, buat orang dewasa juga bisa gitu ya. Ini sebetulnya ada tutupnya juga supaya proses masaknya lebih cepat. Terus kita dapat ini juga nih, pakai silikon supaya tidak melukai area lapisannya ini karena dia pakai keramik. Ini kepake banget. Jadi awal-awalnya adalah selalu masak bubur dulu di sini. Jadi tinggal naruh beras dan air. Terus yang proteinnya, kemudian sayurnya itu ditumis di sini ya. Protein hewani, nabati itu ditumis di sini. Biasanya pakai butter. Kemudian nanti kalau misalnya ini udah mateng, aku tuang ke sini ke pancinya. Terus abis diaduk di sini, proses selanjutnya adalah proses saring. Nah, di awal-awal aku pakai saringan ini teman-teman. Jadi memang ini kita akan dapetin tekstur yang sangat konsisten. Tapi jujur aja nih ya, setelah seminggu pakai, kita ngerasa aku dan mbakku gitu ya, susternya Kaska, ada lumayan capek karena kita kan sekali masak di pagi hari untuk 3 kali makan, pagi, siang, dan sore. Jadi lumayan banyak kan gitu. Jadi capek gitu pakai sendok, terus kita gerus gitu di sini. Tapi karena capek, akhirnya aku mengeluarkan lagi seafood processor yang udah lama aku beli buat Katan dan Kaska, tapi ambil blendernya aja. Ini di blender aja di sini, itu save so much time. Dan blendernya ini emang blender khusus ya teman-teman. Jadi kita itu katanya kalau ngeblender sebetulnya supaya nggak mengurangi kualitas dari makanannya, nggak boleh dengan roda putaran ini yang sangat tinggi, jadi dia panas gitu kan. Nah ini memang sih food processor yang aku dapat, blendernya ini ngingetin kita nggak boleh neken blendernya itu untuk waktu yang cukup lama, jadi 5 second maksimum. Jadi setiap 5 detik lepas, 5 detik lepas, jadi nggak panas makanannya. Dah, jadi itu adalah awalnya banget kita ngebuat makanan ya. Jadi pakai panci, wajan, dan juga blender. Oke, nah yang kedua, pada saat traveling kemarin ini keputusan yang tepat sih, aku beli Highs Baby. Jadi ini adalah kayak perlengkapan masak tapi pakai listrik, jadi pakai colokan gitu ya. Pada saat kita traveling ini enak banget dipakainya. Ini bisa buat ngukus, bisa buat masak. Nih, ngukusnya tuh tinggal kayak ada ini di bawahnya, tinggal dalamnya diisi air, terus taruh di sini kukusannya apa aja. Mau buat bubur, buat goreng, ya ampun enak banget. Dan tempatnya tuh kecil, jadi kita kayak nggak harus pada saat masak tuh segala panci yang gede gitu kan kadang jadi capek ya. Nah ini kecil, compact, enak banget. Aku pakai Highs Baby pada saat kemarin aku traveling sama Kaska dan love sekali. Ini kalau nggak salah Luminar namanya. Jadi ini worth to buy banget kalau memang kamu mobilitasnya tinggi atau ada kepikiran mau jalan-jalan. Karena kan di hotel nggak semuanya ada kitchen kan. Ya, jadi ini nice to have ya teman-teman. Kemudian adalah nih, pada saat usia bayi di awal-awal gini memang aku ini udah anak ketiga ya, tapi aku kembali diingatkan bahwa porsi itu memang harus disesuaikan. Jadi nggak bisa kan kayak terlalu ngira-ngira semuanya. Jadi kayak dalam sehari kita masak di pagi hari itu untuk 3 kali makan. Udah ketahuan tuh, aku punya bukunya Dokter Meta yang resep untuk bayi MPASI. Nah aku pakai tuh segala resep yang dari 6-8 bulan, biasanya memang anjurannya langsung untuk 3 kali makan. Nah ini aku beli waktu itu buat aku bikin kopi ya. Jadi aku beli timbangan buat apa? Buat ngukur protein hewaninya, protein nabatinya, sayurnya berapa banyak. Ini
ya tinggal ditimbang aja di sini. Biasanya aku melakukannya malam hari. Jadi aku udah cari nih di resep malam-malam apa yang mau aku bikin di hari itu, kemudian aku timbang semua makanannya, terus aku keep di tempat-tempat kecil seperti ini. Ini aku beli di IKEA, kontainer-kontainer kecil. Jadi aku naruh berasnya di sini, protein nabatinya aku taruh sini sama sayurnya gitu ya. Ini kalau beli di IKEA kamu bisa langsung dapet yang jumlahnya banyak banget. Jadi ini kepake banget ya buat food preparation di malam harinya, supaya pada saat pagi-pagi ngeluarin dari kulkas tuh udah tinggal bener-bener ini aja gitu, nggak mikir-mikir lagi. Terus abis ditimbang juga aku beli ini nih. Ini dibeli memang buat kayak sendok ukur gitu loh, karena sebetulnya ternyata anak-anak dari usia 6 bulan ini udah boleh memiliki makanan yang bercita rasa. Ada penambahan gula, garam, kaldu gitu ya, kaldu yang organik ya, yang bukan MSG gitu, tapi dengan batas yang disesuaikan. Nah ini bantu banget di awal-awal untuk mengira-ngira supaya nggak terlalu banyak, tapi nanti pasti kalau udah berjalannya waktu kayak kita nggak perlu ngukur-ngukur lagi. Ini buat enak dapet di awal-awal lah gitu, dapet sense berapa banyaknya gitu. Terus kita selanjutnya ke bagian food preparation. Nih aku beli plastik-plastik yang ada ziplocknya gini. Ini buat protein hewani. Jadi aku biasanya belanja protein hewani itu 2 minggu sekali. Jadi aku udah beli daging giling, ayam kampung giling, kemudian ikan. Nah itu semuanya begitu sampai rumah jangan langsung masukin freezer. Yang aku lakukan adalah aku timbang dulu daging-daging tersebut, kemudian masukin ke dalam plastik ini sebelum masuk ke dalam freezer. Jadi enak banget kalau misalnya malam hari kita food preparation, kita udah tinggal tahu protein hewani, kan tinggal pilih aja mau apa gitu. Yang penting kan makanannya udah komplit ya, udah ada segala protein hewani, nabati, kemudian juga ada sayur yang nggak terlalu banyak, ada lemak gitu, ada karbohidratnya. Nah khusus protein hewani itu enak banget udah ditimbang dari awal. Jadi apapun temenannya, protein hewaninya tuh udah dalam ukuran yang pas. Kalau nggak salah tuh 50-60 gram untuk sehari gitu ya, sehari masak. Setelah dari situ sekarang ke alat-alat masak lainnya adalah ini. Ini biasanya dalam satu hari itu kan ada makan buah. Memang nih nggak semua dokter bilang buah itu udah perlu banget dari awal karena tinggi serat kan. Nah ini preparation buahnya, aku beli tuh yang merek Pigeon Food Processor Kit gitu, yang isinya ada 6 kalau nggak salah. Nah ini yang kepake banget, jadi aku tunjukin di sini tuh yang kepake aja. Jadi ini si mangkoknya ya, kalau nggak salah Baby Safe deh, aku beli di Baby Safe juga. Terus untuk buahnya, Kaska tuh suka banget mangga, buah naga. Ini pakai ini. Jadi bener-bener kayak dihancurin gitu aja ya. Ini kepake sekali. Terus saringannya kan tadi ada ya teman-teman. Nah aku nggak pakai tuh saringan yang dipakai di sini. Biasanya buahnya itu dia encer banget, disuapin pakai sendok. Tapi kalau misalnya dia nggak kental, masih yang bertekstur gitu, ini adalah hal yang perlu kamu punya. Ini namanya dot buah ya. Nah aku beli 2 tipe nih teman-teman. Ini 1, ini harganya murah banget ya. Masukin buahnya ke dalam sini, kemudian ditutup, terus udah nih anaknya bisa megang gini. Cuman kalau misalnya buahnya itu udah tinggal sedikit, sulit anaknya untuk masukin buahnya ke dalam. Jadi harus kita kayak pinjem dulu, terus kita giniin, terus masukin lagi ke mulutnya dia. Ya, nah karena ternyata aku menemukan kok ternyata buahnya nggak bisa habis langsung. Aku belilah yang ini ternyata juga murah. Ini adalah dot juga, tapi dia dalamnya ini si kuning-kuningnya ini bisa diputar sehingga buahnya bisa naik terus ke atas gitu. Ini aku tahu dari Rifka, adek aku, kata dia beli yang ini. Cuman kelemahannya ada 2. 1, bayinya nggak terlalu gampang megangnya karena ini susah gitu ya. Bayi masih lebih gampang pegang yang ini. Terus yang kedua, pada saat digigit ini si kuning-kuningnya ini tuh agak keras. Jadi di mulutnya dia tuh agak nggak nyaman gitu loh, aku perhatiin gitu. Jadi memang aku suka kombinasi. Oh juga buah kan nggak sesedikit ini kita masukin ke anaknya kan. Jadi dikombinasi, setengah taruh sini, setengah taruh sini gitu loh. Jadi bisa juga langsung untuk sekali makan 2 tempat ini. Nah terus bagaimana untuk menyajikan makanannya? Menyajikan makanannya ini aku ada 2 cara. Ini adalah Nubi Spoon Silicone Feeder ya. Jadi
makanan yang sudah dimasak dan udah tidak terlalu panas tadi dimasukin nih teman-teman ke dalam sini. Kan karena awal-awal tuh masih disuapin banget kan. Masukin ke dalam sini, kemudian ini tinggal kita squeeze. Jadi di luar sana itu banyak spoon feeder, tapi ininya nggak bisa dipencet teman-teman. Jadi yang aku dapetin ini Nubi, dia bisa di squeeze, jadi lebih mudah gitu. Ini hassle free banget. Jadi di awal-awal pada saat masih awal seminggu 2 minggu tuh kayak enak banget pakai ini karena jadi nggak berantakan gitu. Nah tapi ada momennya nih, baby ini suka kayak harus dikasih variasi. Nah variasi yang aku lakukan adalah tetap ngasih dia dalam bentuk mangkok dan sendok. Ini sendok-sendoknya aku beli yang bahannya silikon, ada yang tahan panas, ada indikator panasnya juga. Ini banyak banget di Shopee ya, atau di Tokopedia atau di e-commerce apapun. Pokoknya cari aja, yang penting ada aman lah buat alat makan anak-anak. Kalau ini aku beli di Baby Safe. Ini aku beli yang ada ininya, suctionnya, supaya pada saat kita taruh di meja, kadang nih bayi kayak pengen ngambil gitu kan. Jadi kita tempelin dulu supaya walaupun bayinya ngedorong-dorong ini nggak masalah. Jadi ini menurut aku salah satu mangkok yang kepake banget karena dia bisa ngebantu kita ngejagain supaya nggak jatuh. Ya jadi ini cara alternatif lain kalau memang kita mau kasih nggak pakai si silicone feeder ini ya. Nah kemudian berikutnya adalah tempat naruh makanan yang sudah kita masak di pagi hari. Nah ini ada 2 tipe ya teman-teman. Aku beli ini dari Bayens. Ini bahannya kaca. Terus ini buat naruh makanan, misalnya sehari itu kita makan kan langsung 3 kali. Jadi langsung ditaruh nih. Ini makan paginya, ini makan siangnya, ini makan malamnya gitu. Terus aku juga punya yang bentuknya dia persegi atau kotak. Dan suster tuh bilang lebih enak pakai yang persegi. Kenapa? Karena pada saat kita mau nuangin ini, kalau ke mangkok sih santai ya. Kalau ke mangkok kan kayak ya udah begini aja. Tapi kalau kita mau nuanginnya ke spoon feeder, corongnya lebih enak kalau dia yang persegi, jadi lebih stabil gitu loh nuangnya, nggak kayak tiba-tiba tumpah dari kanan dan kiri. Jadi kalau aku bisa mengulang waktu, aku akan beli yang bentuknya kotak aja sih ya. Terus yang berikutnya adalah hal yang penting lainnya, mungkin juga ini ya, ini kontainer-kontainer yang bisa kamu taruh buat food preparation, atau mbakku juga suka naruhin kaldu, jadi bikin kaldu terus taruh di sini. Pokoknya kontainer tuh aku beli lumayan banyak. Ini ada yang seperti ini, ada yang kayak gini ya, yang kaca, ada juga kontainer yang dari IKEA gini. Itu kepake sih so far buat yang tadi aku sampaikan. Nah selanjutnya buat talenan, pisau, dan ini emang aku ngikutin ibu-ibu aja nih di YouTube. Terima kasih ya ibu-ibu. Aku beli talenan yang ini sebenarnya tipis banget ya, kayak gitu. Tapi aku memang nggak mencampur sama apa yang ada di rumah, biar secure aja sih, kayak lebih pede karena isinya kan nggak nyampur sama kayak cabe lah gitu ya. Belum mau rasanya tuh timbul di makanan anak kita. Jadi aku beli talenan yang satu set kayak gini. Ini ada pisau, ada peeler sama talenan. Ini good to have aja, nggak harus punya, tapi ya oke lah. Dan aku punya 2 untuk sayur, buah, ini dibarengin. Yang satu lagi buat daging, tapi yang daging juga dipastiin setiap antara motong yang mentah sama yang mateng itu jangan satu talenan, ataupun kalau satu talenan pastiin udah bersih banget gitu. Jadi ini aku punya 2 set ya. Terus ini kalau anaknya udah mau sih oke ya. Ini adalah alas makan. Jadi aku beli 2 nih. Ini adalah alas yang ngejaga, yang bener-bener kayak masuk tangannya. Ini Kaska sebel sih dipakein ini, kayak panas gitu, dia nggak suka. Jadi kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Yang model silikon gini juga aku punya nih, yang kayak gini. Ini lebih sering dia mau pakai. Tapi sering kali dia akhirnya kita pakein bib yang bahannya kain aja. Atau pada saat makan dia benar-benar pakai baju yang kita nggak sayang kalau itu kena makanan. Yang kayak singlet, one piece gitu. Jadi udah relakan aja, makannya agak berantakan ya sudah. Satu lagi adalah high chair. Ini high chairnya Kaska ya. Ini oke banget, brand dari Jepang. Terus dia bisa kepake sampai dewasa, 40 kiloan bisa. Ini footrestnya keren banget, jadi kakinya nggak ngambang. Ini boosternya merek Asian tuh ya.
Jadi dia tetap duduk pada saat makan, ada juga tempat buat mejanya gitu. Aku pakai 2 tempat duduknya Kaska kalau makan. Itu lumayan juga kalau dia udah mulai capek, udah mulai bosen dengan makan di situ. Tapi aku usahakan dia untuk tidak digendong, karena kalau digendong ya udah deh, nanti berantakan ke sana-sananya. Jadi so far 2 kombinasi itu sih, si high chair sama si booster. Iya, sama satu lagi, jadi ini adalah tempat buat naruh kaldu. Bisa dibuka sini kalau masih panas. Nah, jadi ini kalau misalnya kita bikin kaldu terus nggak mau langsung dipakai semuanya, taruh dalam bentuk ice cube gini, terus dia dari silikon. Jadi kalau pas mau dipakai tinggal ditekan bawahnya gini, tuk gitu ya. Nanti dia bisa keluar. Bisa dipakai buat nambahin MPASI atau pada saat udah jadi tapi teksturnya terlalu kental, jadi bisa nambahin pakai kaldu gini. Terus satu lagi tips dari aku teman-teman, ini yang aku pegang teguh banget dari para dokter yang menyarankan, waktu makan adalah 20 menit. Jadi waktu usia 6-8 bulan ini kan komposisi ASI kita tuh masih harus 70% dibanding makanannya atau MPASI-nya. Jadi biasakan anak-anak tuh udah memang makan tuh menyenangkan. 20 menit cukup, jangan kayak dipaksa. Apalagi kalau misalnya dia bener-bener udah gak mau, aku bener-bener stop. Udah, nanti lagi dicoba. Kalau lebih dari 20 menit, itu anak akan bosen, kita akan juga capek. Jadi, rules makan gak lebih dari 20 menit itu aku pegang teguh dan alhamdulillah so far so good. Memang dalam proses sebulan ini gak selalu lancar, anaknya selalu suka, selalu pengen. Tapi yang pasti, kita juga yang nyuapinnya atau mempersiapkannya juga nggak stres karena anak harus habis gitu, toh 70% masih bisa di cover sama ASI ya. Jadi yaudah gitu aja, semoga bermanfaat dan selamat makan buat babynya yang lagi siapin buat makan.